Di tengah samudera luas, berdiri Bereishi, restoran terapung yang megah, tempat makan para pelaut, tapi juga panggung dari kisah penuh luka, mimpi, dan pengorbanan. Disinilah Luffy bertemu Sanji. Dan sebuah cerita yang akan mengubah nasib semua kru topi jerami. Sanji adalah koki berbakat yang keras kepala, tetapi hatinya penuh belas asih. Ia rela memberi makan, bahkan pada musuh yang lapar. Namun, kebaikan itu lahir dari luka lama dan hutang nyawa kepada seorang pria bernama Zeff, sang kapten sekaligus guru. Bertahun-tahun lalu, Zeff mengorbankan kakinya demi menyelamatkan Sanji kecil dari maut di lautan. Sejak hari itu, Sanji hidup dengan rasa hutang budi. Baginya, meninggalkan Zeff adalah hal yang mustahil. Meski mimpinya terus memanggil, di balik tatapannya yang dingin, Sanji menyimpan impian besar. Menemukan All Blue, lautan mitos di mana semua ikan dunia berkumpul. Sebuah mimpi yang ditertawakan orang lain, tapi cukup kuat untuk membuat hatinya bergetar setiap menatap cakrawala. Kedamaian berasi hancur ketika Don Creek datang bersama armadanya. Kapten bajak laut kejam ini mengincar restoran sebagai markas baru. Baginya, Bereishi hanya tempat singgah. Tapi bagi Zeff, Bereishi adalah mimpi, harga diri, dan rumah. Don Creek membawa ratusan anak buah dan persenjataan berat. Para koki yang biasanya memegang wajan, kini menggenggam senjata seadanya. Zeff berdiri paling depan, siap mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tempat ini. Luffy tidak tinggal diam. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia maju menghadapi Creek. Baginya, melindungi orang lain sama pentingnya dengan mengejar mimpi. Dentuman senjata dan teriakan perang pun mengguncang lautan di sekitar Bereishi. Namun, sebelum pertempuran besar itu berlanjut, muncul sosok tak terduga. Dracula, Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia. Dengan satu kapal kecil, ia melintas lautan, membelah armada Creek, dan membawa aura yang membuat semua orang terdiam. Zoro, pemburu bajak laut, melihat kesempatan emas. Inilah orang yang selama ini ingin ia kalahkan. Dengan tekad baja, ia menantang Mihawk. Pertarungan itu bukan sekadar duel, tapi taruhan seluruh harga dirinya sebagai pendekar pedang. Namun, kenyataan pahit tak bisa dihindari dengan sebilah pisau kecil. Mihawk menghancurkan impian Zoro dalam sekejap. Zoro roboh bersimbah darah. Zoro bangkit lagi, terus menyerang Mihawk. Sampai habis tenaga Zoro dengan sisa tenaganya. Dan terus menyerang Mihawk, Zoro pun menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah awal baginya. Dengan tekad dan janjinya, dia menyerang dengan serangan akhir. Dengan duel adu pedang ini, Zoro menyadari kekuatan yang sangat jauh dari Mihawk. Dengan tebasan dari Mihawk, dua pedang Zoro pun patah. Mihawk menghancurkan impian Zoro dalam sekejap. Zoro roboh, bersimbah darah. Zoro pun jatuh ke laut dan diselamatkan oleh dua adik seperguruannya. Tapi sumpahnya menggema. Aku bersumpah tak akan kalah lagi sampai aku jadi yang terkuat di dunia. Mihawk pun menjawab, akan kutunggu. Jadi kuatlah Zoro. Aku menunggumu di Grand Line. Mihawk mengetahui tekad Zoro, walau lemah, dia tidak pernah menyerah, dan dia sangat menantikan hal itu. Di sisi lain, Don Creek masih bertarung dengan Luffy. Dengan bantuan dari koki Bereishi, Creek tak tergoyah dengan sirah emasnya. Dentuman dan tembakan, Luffy masih bisa bangkit. Dengan jurus Gomu Gomu, nomor minya, Luffy melawan Don Creek tak bergeming. Don Creek mengeluarkan jaring. Dengan sisa tenaga, Luffy pun menyerang. Walau terkurung di jaring, Luffy masih bisa menyerang dengan kakinya, membanting Don Creek sampai tak sadarkan diri. Di sisi lain, Gin, anak buah Creek yang pernah diselamatkan oleh Sanji dengan sepiring makanan, akhirnya menolak membunuhnya. Ia menangis, memilih meninggalkan kaptennya. Bagi Gin, kebaikan Sanji lebih kuat dari rantai kesetiaan. Akhirnya, Gin pun membawa Creek yang sudah kalah dari Luffy beserta anak buahnya meninggalkan Bereishi. Setelah Creek dikalahkan Luffy, momen haru pun datang. Luffy menemui Sanji dan mengingat kesetiaan Sanji pada saat dia jatuh ke laut. Setelah menang melawan Don Creek, ikutlah denganku, Sanji, dan kejar mimpimu. Sanji terdiam untuk pertama kali. Ia melihat jalan baru. Sanji berlutut di hadapan Zeff, berterima kasih dengan tangis yang tak terbendung. Zeff hanya tersenyum, meski hatinya hancur. Ia merestui anak angkatnya pergi mengejar All Blue untuk semua kebaikan. Dan saat Sanji menaiki kapal, kru topi jerami resmi mendapatkan koki dengan mimpi sebesar samudra dan awal perjuangan panjang melawan takdir.